Saya pernah duduk di pesta yang ramai. Lampu terang, musik mengalun, piring beradu, gelas tertawa. Tapi kepala saya terasa seperti gua. Kosong, bergaung, dan hanya saya yang tahu suaranya. Di momen itu, saya sadar. Sunyi paling pekat bukan ketika tak ada orang, tapi ketika ada banyak orang dan tak satu pun mengenalmu. Sungguh, di sanalah saya bertemu lagi dengan diri saya yang lama. Yang suka bertanya terlalu banyak, yang masih belum selesai berdamai dengan luka, yang kalau tertawa sering lupa alasannya, dan kalau menangis, ya juga lupa alasannya. Kita semua punya versi diri yang pernah disembunyikan. Yang terlalu sensitif, terlalu lambat, terlalu jujur, atau terlalu takut. Versi itu kita bungkus dengan profesionalitas, kekuatan, atau kalimat motivasi. Tapi dia tetap ada. Dan kebahagiaan yang sejati mungkin baru datang kalau kita berani mengulurkan tangan ke sisi itu. Bukan untuk mengubahnya, tapi sekadar berkata, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sebab seringkali kebahagiaan bukan tentang pencapaian baru, melainkan penerimaan lama yang akhirnya berhasil kita peluk. Dan orang yang bisa hidup bersama dirinya sendiri, tanpa menghindar, tanpa topeng, ialah orang yang sudah memiliki rumah, bahkan jika ia tak punya bangunan. Saya pernah melihat seorang petani tersenyum sambil mencangkul tanah yang keras. Di balik peluh dan debu ada ketenangan. Bukan karena ia tak punya masalah, tapi karena ia tahu persis untuk apa ia bangun pagi. Dan saya juga pernah melihat orang yang duduk di kursi empuk memiliki segala benda yang saya pikir dulu akan membuat bahagia. Tapi raut mukanya seperti orang yang kehilangan sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Kita tumbuh dengan gambaran bahagia yang terlalu muluk. Cinta yang tanpa konflik, kerja yang selalu memuaskan, kehidupan yang linear, naik terus tanpa hambatan. Tapi realitas bukan papan iklan. Dan hidup bukan presentasi produk. Bahagia bukan berarti tidak pernah sedih. Ia justru kadang menyelinap di antara kesedihan itu sendiri. Seperti hangatnya matahari pagi yang datang setelah malam panjang, atau secercah cahaya lilin di tengah pemadaman yang tiba-tiba. Saya jadi ingat satu kalimat yang pernah saya baca entah di mana. Kadang, bahagia itu tidak berteriak. Ia duduk diam di sudut, menunggu kita melihatnya. Tapi kebanyakan dari kita terlalu sibuk mencari, sehingga lupa berhenti untuk menemukan. Bahagia tidak selalu datang saat kita menang. Kadang ia hadir justru ketika kita menyerah pada kenyataan dan berkata, saya tidak punya semua, tapi saya bersyukur atas yang ada. Dan di detik itu, dada terasa lebih ringan, seperti membuka jendela setelah ruangan lama tertutup. Orang sering bilang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi banyak juga yang menjawab, coba kasih saya uang dulu, nanti saya buktikan. Saya tidak menyalahkan keduanya. Karena kenyataannya, uang bisa membantu, membebaskan dari lapar, menyewa kenyamanan, bahkan membeli waktu luang. Tapi kemudian datang satu titik yang membingungkan. Saat semua kebutuhan terpenuhi, kenapa masih ada gelisah yang tak juga reda? Itu seperti membeli ranjang mewah, tapi tetap sulit tidur. Atau liburan ke tempat eksotis, tapi pikiran tetap membawa kabut dari rumah. Bahagia memang tak bisa dibeli. Tapi, dan ini penting, bahagia bisa dicicil. Lewat waktu yang kita luangkan untuk mendengar orang tercinta, lewat perhatian kecil yang kita beri ke tubuh sendiri, lewat memilih untuk jujur saat lebih mudah berpura-pura. Itu semua bentuk pembayaran kecil, deposito harian, yang kelak tumbuh jadi kedamaian besar. Ada satu hal yang lucu, orang kaya yang bahagia seringkali bukan karena kekayaannya, tapi karena ia sudah tahu cara hidup, bahkan sebelum punya uang. Dan orang miskin yang bahagia seringkali bukan karena pasrah, tapi karena ia sudah belajar menemukan makna dari hal-hal sederhana yang tidak akan pernah bisa dibeli siapapun. Bahagia bukan tentang berapa yang kita punya, tapi seberapa sedikit kita merasa kekurangan. Bahagia yang diam-diam menyamar jadi rasa syukur. Ada hari-hari di mana tidak ada hal besar yang terjadi, tidak ada pencapaian, tidak ada kejutan, tidak ada yang layak diunggah kemana-mana, tapi hati tenang. Dan entah kenapa, justru disitulah, bahagia seperti lewat di depan pintu, tanpa mengetuk. Saya pernah duduk diam di sore yang biasa, ditemani secangkir teh dan suara angin lewat celah jendela. Tidak ada yang istimewa, tapi dada terasa penuh. Bukan penuh dengan tawa,
tapi semacam hening yang hangat. Saat itu saya mengerti, bahagia kadang memakai pakaian rasa syukur. Ia tak selalu meledak, tak selalu memabukkan. Ia lebih seperti bisikan daripada sorakan. Masalahnya, kita terbiasa hanya mengakui yang heboh. Kita diajari merayakan puncak, tapi tidak pernah diajari menikmati jalan menanjaknya. Padahal, dalam mendaki itulah kita belajar sabar, mengenal batas, dan menemukan teman. Socrates, jika ia hidup hari ini, mungkin akan berkata, bahagia bukan tentang menguasai dunia, tapi mengenali batas diri dan tetap bersyukur. Dan saya, dengan kepala, sedikit miring dan nada sedikit menggoda akan menimpali. Itu artinya bahagia tidak butuh pentas. Ia lebih suka panggung yang kecil di dalam dada. Kalau Anda bertanya, bagaimana cara tahu bahwa kita sedang bahagia? Mungkin jawabannya bukan dengan melihat keluar, tapi mendengar ke dalam. Kalau hati kita bisa diam di tengah hiruk-pikuk, kalau kita bisa tertawa meski hari tak sempurna, kalau kita tidak iri meski orang lain lebih, itu artinya bahagia sudah lama duduk di sudut ruang jiwa. Kita saja yang terlalu sering keluar rumah. Bahagia itu tidak pernah sama untuk semua. Satu kali, saya bertanya pada sekelompok orang, apa arti bahagia bagi kalian? Yang satu jawab, punya rumah sendiri. Yang lain bilang, orang tua sehat. Ada yang menyebut, bisa hidup tanpa utang. Dan satu lagi dengan tenang berkata, tidur nyenyak itu cukup. Lalu saya berpikir, jika bahagia punya definisi, sebanyak manusia di bumi, kenapa kita masih sibuk menyamakan kebahagiaan? Kita membandingkan hidup seperti membandingkan lukisan dengan laporan keuangan. Satu hali rasa, satu hali data, padahal tak bisa disetarakan. Bahagia itu sangat personal, kadang-kadang bahkan tak bisa dijelaskan. Apa yang membuatmu bahagia hari ini bisa jadi adalah hal yang membuatmu menangis setahun lalu. Dan apa yang kau tangisi hari ini mungkin akan jadi sumber tawa 5 tahun ke depan. Itu sebabnya, menilai hidup orang lain dengan ukuran kita seringkali meleset. Seperti mencoba sepatu orang lain, bisa muat tapi belum tentu nyaman. Kita sering tergoda untuk mengira bahwa kita lebih tahu apa yang membuat orang lain bahagia. Padahal, bahkan kita sendiri kadang masih meraba-raba arah hati. Itu mengapa saya tidak lagi bertanya, apa yang membuat orang lain bahagia, melainkan, apa yang diam-diam membuat saya tenang hari ini. Dan kalau bisa saya jawab, meskipun sederhana, meskipun kecil, meskipun tidak bisa dibanggakan, maka hari itu tidak sia-sia. Karena bahagia bukan lomba, bukan trofi, bukan puncak. Bahagia adalah titik di mana kita tidak lagi lari ke depan atau melihat ke belakang, tapi hadir utuh di tempat kaki berpijak sekarang. Kebahagiaan tidak mencari kita. Kita yang harus belajar diam saat ia lewat saya pernah berjalan terlalu cepat, berpindah. Mimpi ke mimpi, proyek ke proyek, pencapaian ke pencapaian. Setiap selesai satu hal, saya langsung kejar yang lain, karena saya percaya bahagia ada di tikungan berikutnya. Tapi ternyata saya terus berlari, dan ia tak kunjung saya temui. Sampai suatu hari, saya berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena kehilangan arah. Di keheningan itu, perlahan saya sadar. Selama ini, kebahagiaan bukan lari dari saya. Ia justru duduk diam di bangku taman, menunggu. Saya berhenti. Kita hidup di zaman di mana kecepatan dipuja. Kalau terlalu pelan dibilang tertinggal. Kalau terlalu diam, dibilang tidak produktif. Tapi kebahagiaan tidak hidup di keramaian itu. Ia tumbuh di sela-sela, dalam jeda, dalam napas yang disadari, dalam detik yang dihayati. Dan mungkin itu mengapa kita sering tidak menyadarinya. Karena ia tidak menggedor, tidak menjerit, tidak menyuruh kita berhenti. Ia hanya lewat, sesekali. Dan kalau kita sedang sibuk memotret, mengunggah, atau merutuki kekurangan, ia pun berlalu. Tenang-tenang saja. Jadi sekarang saya tidak lagi sibuk mengejar. Saya mulai belajar diam, duduk, mendengar. Saya tidak lagi bertanya, apa yang bisa membuat saya bahagia, melainkan, sudahkah saya cukup diam untuk menyadari kalau kebahagiaan mungkin sedang duduk di samping saya? Dan Anda tahu, seringkali jawabannya membuat mata saya berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena saya hampir saja melewatkannya. Hari ini saya tidak punya segalanya.
tapi saya punya secangkir kopi pahit, suara burung di pagi hari dan detak jantung yang masih setia. Dan itu untuk saya hari ini cukup tamat.